Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Kamis 30 Oktober 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info nih kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya itu mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung kita ke pembahasan ya. Untuk berita yang pertama, hasil keputusan sesuai ekspektasi nih, tapi Desember belum ada kepastian. The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi 3,75% sampai 4%, sesuai dengan ekspektasinya market. Tetapi terdapat dua suara dissenting atau menentang yang penting menunjukkan perpecahan di komite. Yang pertama ada Jeff Smith, menentang cut rate. Dia ingin suku bunga tetap, menunjukkan pandangan hawkish cenderung ketat. Terus ada Stephen Miran mendukung pemotongan yang lebih besar, yaitu 50 basis point, menunjukkan pandangan dovish atau cenderung longgar. The Fed memutuskan akan menghentikan pengurangan neraca keuangannya atau quantitative tightening pada 1 Desember 2025 dan akan menginvestasikan kembali MBS redemptions ke T-bills atau obligasi jangka pendek. Ini sinyal positif ya buat liquidity ke market. Terus untuk kunci komentar Jerome Powell yang mengguncang pasar, Powell secara eksplisit menyatakan bahwa pemotongan suku bunga di Desember jauh dari terjamin atau far from assured. Powell menekankan perlunya kehati-hatian di Desember jika data ekonomi, terutama pasar tenaga kerja, tetap tidak jelas akibat government shutdown. Komentar Powell membuat trader segera mengurangi ekspektasi pemotongan suku bunga di Desember. Dari yang tadinya 90%, itu langsung turun menjadi di bawah 70%. Ini mengguncang optimisme bullish yang sempat memuncak. Implikasinya buat pasar apa? Pasar S&P 500 awalnya stabil, tetapi futures suku bunga jangka pendek US menurun, menunjukkan pasar memangkas spekulasi pemotongan lebih lanjut di Desember. Selesainya QT sebenarnya sentimen positif buat market ya, karena lebih banyak uang nganggur di sistem, yang secara teori itu baik untuk aset berisiko seperti saham dan juga kripto. Tapi menurut pandangan analis, ini juga bisa menjadi sinyal cycle top bagi Wells untuk exit dengan harga yang lebih baik. Jadi bisa dibilang untuk FOMC tadi subuh itu mix ya, karena pertama cut rate itu udah diantisipasi sama market, jadi market itu biasa aja, tapi yang bikin buruk adalah si Jerome Powell itu bilang Desember itu belum tentu akan ada rate cut ya. Jadi mungkin masih menunggu untuk data-data berikutnya seperti apa. Mungkin kita akan bahas langsung ke berita yang kedua. Untuk berita yang kedua datang dari KTT-nya Xi dan Trump nih. Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping dijadwalkan bertemu hari ini ya, pada hari Kamis 30 Oktober di Korea Selatan. Mungkin pertemuan ini akan dianggap sebagai katalis yang jauh lebih kuat untuk pasar daripada FOMC yang sudah diantisipasi. Pasar akan mengamati sinyal mengenai perang dagang dan isu geopolitik sensitif seperti Taiwan. Harapannya ada harapan untuk reaksi pasar yang positif jika muncul tanda-tanda meredanya ketegangan dagangnya, yang dapat memicu rally lanjutan pada saham dan aset berisiko seperti kripto. Jadi kita akan lihat nanti nih ketika pertemuannya Trump dan Xi Jinping itu udah selesai, semoga bakalan ada katalis tambahan untuk membuat market berisiko itu lanjut rally ya. Terus kita langsung lanjut ke berita yang ketiga. Jerome Powell kemarin ada ngomong soal AI bubble nih, tapi dia bilang di dalam konferensi pers, Powell membahas perbandingan antara booming AI saat ini dan dot-com bubble pada tahun 1990-an. Powell berpendapat situasi AI itu berbeda ya, karena perusahaan-perusahaan mega cap tech saat ini memiliki earnings dan investment yang jelas sebagai sumber pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Meskipun kayak gitu, ia tetap memonitor kondisi kredit dengan cermat ya, jadi dia tetap melihat pertumbuhan dari AI itu seperti apa. Jadi bisa dibilang Jerome Powell itu bilang AI itu nggak akan bubble dalam waktu dekat ya. Seperti itu. Terus kita langsung lanjut aja ke pembahasan Fed Watch Tool. Jadi setelah selesainya Jerome Powell ngomong, ini langsung kemungkinan rate cut di bulan Desember turun drastis ya, yang tadinya 90-an% langsung turun ke angka 67,8% per hari ini. Kalau misalnya kita lihat di probabilities, ini langsung di Januari, di Maret, pertemuan FOMC di Januari dan Maret, itu langsung kemungkinan untuk The Fed pangkas suku bunga langsung turun drastis, bahkan kemungkinannya jadi cenderung
Bahkan kemungkinannya itu jadi cenderung menahan suku bunga nih di Januari sama Maret di tahun depan. Jadi kita perlu lihat lagi, kita perlu pantau untuk data ekonomi seperti apa, terutama data ketenaga kerjaan ya, karena kan terakhir untuk data inflasi itu cenderung baik ya. Jadi kayak proyeksinya itu 3,1%, tapi ternyata rilisnya itu 3%, itu mungkin membuat The Fed itu berpikir, oke, ini inflasi itu memang cenderung naik, tapi naiknya itu terbatas. Dan kemarin juga ada berita kan, kayak The Fed itu mungkin akan mulai mentolerir inflasi di atas 2%. Jadi 2% goal inflation itu mungkin nggak akan bertahan lama nih. Tapi notes-nya, Jerome Powell itu kemarin sempat bilang, kayak permintaan lowongan kerja itu cenderung turun gitu, sama kayak pembukaan lowongan kerja. Jadi kayak demand lowongan kerja itu ternyata turun juga gitu dia bilang. Makanya data ketenaga kerjaan di US itu turun drastis. Jadi kita perlu lihat untuk data berikutnya seperti apa. Kalau menurut gua katalis yang akan dipantau banget untuk sekarang itu pastinya trade war-nya US sama China ya. Kalau misalnya trade war-nya US sama China itu resolve, mungkin untuk risk on asset itu bisa rally lebih lagi. Tapi kalau misalnya nggak resolve hari ini, itu bakalan ada selling pressure lagi ke market, terutama market crypto, dan mungkin ada sell off besar-besaran ya. Jadi sangat-sangat perlu hati-hati untuk market crypto saat ini. Semoga aja katalis trade war US sama China itu benar-benar bisa mendukung rally-nya market crypto juga ya. Kayak gitu, terus kita langsung lanjut ke Farsight. Oke, untuk ETF flow-nya Bitcoin ini ternyata di tanggal 29 Oktober, ini beneran pelaku ETF itu langsung outflow ya. Outflow-nya gede banget di 382,6 juta dolar. Ini masih excluding BlackRock ya. Ini lumayan mengkhawatirkan, mungkin mereka juga ngelihat Jerome Powell itu lumayan hawkish untuk bulan Desember, tapi sebenarnya kan sentimennya itu mix ya, karena kan Jerome Powell itu bilang The Fed itu akan stop QT pada tanggal 1 Desember 2025. Dan stop QT itu sebenarnya katalis yang bagus banget, akan menambahkan likuiditas ke pasar. Tapi yang bikin outflow adalah di Desembernya itu kemungkinan Jerome Powell itu bilang cut rate di Desember itu bukan suatu kepastian, tapi sambil ngelihat data-data berikutnya yang akan keluar, karena kan government US juga masih shutdown gitu. Jadi kita perlu pantau banget untuk data berikutnya seperti apa, sama katalis trade war-nya US sama China. Karena kalau misalnya US sama China itu belum resolve, yang kemungkinan kan akan resolve hari ini, itu adalah katalis yang benar-benar dibutuhkan sama market crypto. Karena kalau misalnya nggak resolve, itu market crypto bakalan kena sell off besar-besaran hari ini ya. Tapi kalau misalnya trade war-nya China sama US itu membaik, terus mungkin dibatalkan tarifnya atau ditunda lagi, itu bakalan bisa membuat market crypto itu kembali naik gitu. Jadi kita perlu pantau untuk katalis ini, semoga bisa mendukung rally-nya Bitcoin ya. Tapi kalau misalnya dari ETF, ini sama ya, pelaku ETF udah pasti panik juga karena kemarin Jerome Powell itu bilang Desember mungkin aja nggak pangkas suku bunga, jadinya ada selling pressure di ETF-nya ya. Terus kita langsung lihat ke Ethereum. Nah, oke, untuk Ethereum ini sama ya, ternyata di tanggal 29 Oktober, ini ada selling pressure juga, tapi nggak sebesar Bitcoin nih. Selling pressure-nya itu dari ETF itu mencapai 102,8 juta dolar, ini outflow, dan ini masih excluding BlackRock. Jadi kita lihat aja untuk ETF flow-nya Ethereum itu seperti apa. Oh iya, gue sempat kelupaan ya, untuk Bitcoin itu di tanggal 28 Oktober, ternyata inflow-nya lumayan nih, di 202,4 juta dolar, karena BlackRock ada inflow ya. Inflow sebesar 59,6 juta dolar. Kalau kita bandingin sama Ethereum, ternyata Ethereum malah lebih gede nih. Inflow-nya itu sebesar 246 juta dolar. Dan BlackRock itu inflow sebesar 76,4 juta dolar. Mungkin bisa dibilang untuk ETF-nya Ethereum itu udah mulai lebih dilirik nih. Mungkin karena kenaikannya itu lebih tinggi, terus juga koreksinya itu memberikan diskon untuk pelaku ETF, jadinya terjadi inflow yang lebih gede dibandingkan Bitcoin kemarin. Tapi tetap ya, kemarin di tanggal 29 Oktober pada saat FOMC itu ETF flow-nya Ethereum itu tetap outflow sebesar 102,8 juta dolar, tapi ini masih excluding BlackRock, dan memang outflow-nya itu nggak sebesar Bitcoin ya. Jadi kita perlu lihat nih untuk katalisnya trade war, balik lagi ke trade war, kita benar-benar perlu lihat resolve ya antara US sama China, karena kalau misalnya nggak resolve, itu bakalan buruk banget buat market crypto. Terus kita akan lihat nih untuk reaksinya S&P 500 seperti apa, kita pengen lihat, kita langsung pembahasannya ke chart. Untuk S&P 500 ini bisa kelihatan ya, pergerakan kemarin itu dia itu sempat koreksi ya, koreksinya lumayan agresif di sini. Kalau misalnya kita lihat secara 1 hour itu dia malah nge-wick ke atas dan dia habis itu bouncing lagi. Mungkin ini adalah reaksi yang sebenarnya gitu. Karena kita tahu nih, The Fed mau stop QT di tanggal 1 Desember. Mungkin per sekarang akan mulai pricing in untuk stop QT-nya.
Jadi kita akan lihat pergerakan sebenarnya itu di minggu depan ya. Kalau misalnya pendapat gue pribadi, mungkin kripto akan mulai ngikutin pergerakannya S&P 500, tapi mungkin ngikutinnya itu nggak terlalu agresif ya. Karena kan money flow itu masih masuk ke perusahaan-perusahaan di S&P 500 dan belum masuk ke kripto nih. Mungkin butuh katalis tambahan untuk money flow itu bisa masuk ke kripto ya. Tapi secara gambaran besar ini still strongly bullish ya. Untuk S&P 500 ini masih strongly bullish. Bahkan di 4 hour-nya ini bisa dibilang dia ini baru melakukan pullback di sini gitu. Karena di sini one push ke atas. Kalau secara 1 hour, di sini dia sempat bearish ya. Di sini dia sempat bearish kalau misalnya secara internalnya. Balik lagi ini secara internal ya, karena bisa dibilang sejak di sini S&P 500 itu naik ke sininya itu one push ke atas dan belum ada pullback sama sekali. Dan mungkin ini adalah pullback pertamanya semenjak S&P 500 itu breakout dari sini gitu. Jadi kita perlu lihat dia breakout dari sini. Dan kalau misalnya dia breakout dari sini, demand 1 hour-nya bisa kita pindahin ke sini gitu. Jadi untuk proyeksinya dia bisa breakout dari sini dalam waktu dekat. Tapi kalau misalnya dari sini ada rejection, kita ekspektasinya dia bisa visit area fair value gap ini ya. Di sini ada fair value gap, mungkin aja bisa menjadi key level berikutnya gitu. Karena di sini gapnya lumayan ketara ya, dari daily chart pun kelihatan ya, di sini daily chartnya, di sini ada gap yang nggak ada transaksi sama sekali di area sini gitu. Kayak gitu untuk S&P 500, kita akan langsung lanjut ke pembahasannya Bitcoin Dominance. Oke, untuk Bitcoin Dominance di sini ada penurunan ya, penurunannya lumayan signifikan. Kita akan bahas dari 4 hour dulu ya. Untuk 4 hour ini key levelnya masih sama ya, di sini dia masih approaching ke trendline yang krusial ini. Jadi kita akan lihat nih, trendline ini apakah mampu membuat Bitcoin Dominance itu kembali mantul. Karena kalau misalnya secara 1 hour, sebenarnya kan kemarin kan masih di sini nih. Kita proyeksiin mungkin dia akan visit ke demand 1 hour ini, dan mungkin aja dia habis itu mantul dari area sini gitu. Terus abis itu ternyata dia malah breakdown ya. Ini lumayan bagus sebenarnya, tapi ini cuman struktur internal doang nih. Bahkan low point ini tuh belum di breakdown guys. Ini belum valid di breakdown, dan low point ini pun deket sama trendline ini ya. Jadi kita perlu sangat hati-hati. Bitcoin Dominance ada peluang, ada chance dia bisa bouncing dari sini ya. Tapi kalau misalnya dia breakdown dari sini, ini sangat bagus ya. Kemungkinan dia bisa visit ke area demand 4 hour ini jadi tinggi. Mungkin aja kalau misalnya di demand 4 hour ini dia bisa breakdown, itu bisa menambahkan money flow ke altcoins ya, kayak gitu. Jadi untuk skenario-nya sekarang ada 2, either dia mantul dari sini, atau dia bisa breakdown dari sini. Harapannya dia bisa breakdown ya. Harapannya dia bisa breakdown, dan untuk 1 hour-nya kita bisa tandain untuk supply-nya itu di sini. Ini dia sejalan sama resistance sebelumnya ya di sini. Kita tandain supply 1 hour, terus habis itu ini kita tandain MSS gitu. Balik lagi karena di sini banyak MSS-nya even di 1 hour-nya, kita tahu ya kalau misalnya banyak MSS-nya artinya itu lagi konsolidasi. Dan wajar banget di sini konsolidasi karena kalau misalnya kita lihat secara time frame weekly, di sini adalah area pentingnya nih. Kalau misalnya kita hapus gambarnya biar lebih kelihatan, nah di sini sempat menjadi resisten, menjadi support, dan sekarang kita lagi di area yang sama gitu. Hopefully area ini nahan ya. Area ini nahan dan semoga aja dia bisa breakdown dari sekarang gitu. Kayak gitu untuk Bitcoin Dominance, balik lagi nggak banyak yang bisa kita bahas untuk pergerakannya karena dia masih di sini-sini aja ya. Jadi analisanya kurang lebih sama kayak kemarin gitu. Harapannya juga sama, dia bisa breakdown dari sini dan hopefully dalam waktu dekat dia bisa retest ke demand 4 hour ini. Tapi kalau misalnya trendline ini masih kuat, ya berarti masih ada tekanan jual ya untuk altcoins kayak gitu. Kayak gitu untuk Bitcoin Dominance, kita langsung lanjut ke Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin di sini ada kabar buruk ya. Jadi 4 hour-nya itu valid, ada rejection dari supply 4 hour ini dan dia creating lower low lagi. Sebenarnya sejalan juga sih sama analisa kita kemarin kan. Jadi kemungkinan memang ada rejection dari sini, dia beneran nggak mampu closing di atas ini nih. Beneran nggak mampu closing di atas candle merah ini, terus habis itu dia langsung rejection dari sini gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada memanfaatkan outlook ini, mungkin kalian ada shorting di sini, congratulations, kalian ada profit ya, profit di shorting ini. Tapi kalau misalnya kalian holding spot, ini ada kabar yang lumayan buruk ya. Dia MSS to bearish di sini dan 1 hour-nya udah jadi bearish nih. Jadi kita bisa tandain, wait a minute, ini kita hapus dulu. Jadi kita bisa tandain untuk supply 1 hour-nya itu ada di sini ya. Ini adalah supply 1 hour-nya, mungkin bisa kita tandain sampai sini. Oke. Kayak gitu untuk 1 hour-nya dia udah back to bearish. Terus kita lihat lagi mana nih level penting yang mungkin bisa menahan pergerakannya Bitcoin untuk tetap bullish ya.
Oke, dari gambaran besar sebenarnya dia nggak kemana-mana ya. Dia masih bergerak di dalam channeling ini nih. Ini adalah channelingnya. Nah, karena ini lumayan ribet, ini mungkin gua akan hapus saja supaya nggak terlalu pusing ya. Jadi ini kita akan hapus garis-garisnya, terus ini kita hapus. Dan sekarang kita akan lihat dari time frame kecilnya aja. Karena dia pergerakannya masih benar-benar konsolidasi aja ya. Untuk level penting berikutnya itu ada di area sini, 107.600-an sampai 105.000 ya. Kalau misalnya Bitcoin nggak holding, nggak mantul dari area sini, itu bakalan buruk banget ya. Buat market crypto itu bakalan buruk banget. Terus kita lihat langsung dari time frame yang lebih kecilnya aja. Kita mungkin akan lihat ke 1 hour lagi. Oke, sebenarnya di sini ada area yang penting ya. Area yang penting banget, bahkan dia masih holding properly dari sini. Hopefully kalau misalnya Donald Trump sama Xi Jinping itu resolve, China sama US itu resolve trade war-nya, mungkin dia bisa akan langsung naik ke atas nih. Ini skenario bullishnya ya. Tapi kalau misalnya ada ketidakpastian lagi di market, mungkin ada sell the news event kalau misalnya Donald Trump sama China itu resolve, karena kan udah anticipated tuh sama market. Jadi mungkin aja ada sweep dulu nih. Kayak gini mungkin dia retest lagi ke area krusial ini, baru habis itu mantul itu juga bisa gitu. Tapi secara gambaran besar gue still bullish ya. Gue still bullish karena apa? The Fed itu mau berhenti QT. Berhenti QT dan dia udah kasih tanggal ya di 1 Desember 2025. Jadi kita hanya perlu lihat katalis pendukungnya apa nih. Mungkin government shutdown-nya US selesai kayak gitu. Jadi kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Hopefully dia bisa langsung mantul ya. Tapi kalau misalnya dia perlu turun dulu ke sini terus habis itu mantul, itu juga it's okay gitu. Kayak gitu untuk outlook Bitcoin sekarang. Terus kita langsung lanjut ke Ethereum. Oke, untuk Ethereum pun sama ya. Di sini dia beneran nge-sweep demand 1 hour ini nih. Ini sebenarnya tempat yang lumayan bagus untuk melakukan pembelian karena dia udah liquidity sweep juga, jadi lumayan bagus ya. Cuman kita baru tahu dia liquidity sweep atau enggak kalau misalnya dia berhasil untuk nge-take out high point ini. Ini proyeksi kita kemarin sakti juga ya. Dia beneran mantul di sini dong. Oke, kita hapus aja ya. Ini PR utamanya. Jadi PR utamanya dia harus bisa take out high point ini. Terus ketika dia retest lagi ke sini, itu adalah tempat yang bagus untuk melakukan pembelian. Mungkin gue akan nge-take long kalau misalnya Ethereum memberikan tanda-tanda penguatan ya. Tanda-tanda penguatannya balik lagi, konfirmasinya dia harus bisa closing secara 1 hour di atas high point ini. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia belum mampu, ya gue nggak akan take long ya. Gue nggak akan take long dan gue mungkin akan nunggu konfirmasi berikutnya. Kalau misalnya kejadiannya seperti ini hopefully sore sih. Hopefully sore dia bisa breakout dari sini dan harapannya dia bisa mantul kenceng dari sini ya. Karena kebetulan di sini tuh area yang lumayan krusial karena di sini ada SNR ya. Di sini sebenarnya ada SNR, tapi kenapa gue nggak gambarin? Karena di time frame yang lebih besarnya kita udah tandain nih. Di sini ada Bull FVG, terus ada OTE area juga, kayak gitu. Jadi kita hanya perlu lihat untuk candle confirmation-nya seperti apa gitu. Kayak gitu ya, untuk Ethereum sebenarnya still good sih. Dia cuman di internal structure-nya aja, dia jadi bearish. Kita lihat aja nanti untuk pergerakan berikutnya. Terus untuk request altcoins yang ada di komentar, gue mau say sorry dulu kalau misalnya ada altcoins yang gue nggak analisain ya. Kayak misalnya meme coin yang terlalu kecil gitu, cuman ada di decentralized exchange doang misalnya. Itu gue nggak bisa analisa ya. Pertama, karena semua orang itu nggak ngerti cara belinya gimana, misalnya satu itu. Kedua, dia market cap-nya kecil banget, jadi rentan manipulasi. Kayak misalnya, walaupun gue analisa gitu, tapi percuma analisa gue, karena di situ banyak manipulasinya. Contohnya misalnya apa? Misalnya jelly deh. Jelly. Kayak sekarang, dia tiba-tiba nge-pump sendirian gitu. Di sini kalau misalnya gue analisa, ini dia nge-sweep dulu, terus di sini nge-sweep dulu, terus habis itu dia mantul kenceng gitu. Ini salah satu meme coin yang skenario-nya itu pump and dump gitu. Kayak di sini nih. Ini siapa yang bisa analisa kalau misalnya week-nya sepanjang ini di time frame daily gitu. Ini salah satu koin yang rentan manipulasi. Pertama karena apa? Karena dia market cap-nya terlalu kecil gitu. Mungkin kalau misalnya mau request altcoin mungkin bisa lihat di coin market cap dulu. Apakah altcoins yang mau di request itu mungkin 100 besar kali ya. Rank 100 besar itu still okay. Tapi kalau misalnya below 100 itu sangat rentan ya. Sangat rentan banget. Ini bahkan AI16Z yang sempat masuk 100 besar itu langsung turun ke angka 400 ya. Market cap-nya bahkan sekarang 71 juta. Ini altcoins itu sebenarnya sekarang kebanyakan guys.
bener-bener kebanyakan money flow itu nggak bisa masuk ke semua altcoins gitu. That's why menurut gue untuk mengurangi resiko akan lebih baik kalau misalnya kita fokus ke altcoins yang 100 besar aja kayak gitu. Kayak gitu ya, sorry bukannya nggak mau bahas, tapi lebih ke keamanan bersama aja. Karena kalau misalnya terlalu kecil altcoinsnya atau bahkan belum listing ke exchange besar, itu sulit gitu. Untuk gua analisanya itu sulit, kayak gitu. Seperti itu ya untuk pembahasan hari ini. Jadi kesimpulannya, untuk hari ini kita perlu lihat Trump sama Xi Jinping itu bakalan kasih pengumuman apa. Karena kalau misalnya kita lihat sinyal dari The Fed itu mix, ya kan? Yang pertama Desember itu dia nggak tahu mau pangkas suku bunga apa enggak, karena datanya itu masih minim banget karena government shutdown. Terus sinyal yang bagusnya adalah The Fed mau berhenti QT di tanggal 1 Desember. Jadi beneran mix untuk short term, jadi kita butuh katalis tambahan. Semoga aja katalis dari trade war itu bisa menambahkan rally di Q4 untuk cryptocurrency. Kayak gitu ya. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.